Mamaku juga suka marah-marah, pusing deh. Iya, mamaku juga. Hei, kalian lagi ngapain? Pasti lagi ngomongin mama ya? Dulu, aku juga sama seperti kalian. Kesel banget kalau mama marah-marah. Tapi, seiring bertambahnya usia, aku coba mengerti kenapa mama marah-marah. Sekarang yang aku pikirkan, apa yang ku berikan untuk mama tersayang. Tak ku miliki sesuatu berharga untuk mama tercinta. Hanya ini ku nyanyikan senandung dari hatiku untuk mama. Hanya sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk mama. Apa yang ku berikan untuk mama tersayang. Aku miliki sesuatu berharga untuk mama tercinta. Hanya ini ku nyanyikan senandung dari hatiku untuk mama. Hanya sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk mama.
Mama. Ingin menyampaikan Happy Mother's Day. Hari ini kita akan mendoakan khusus buat para ibu-ibu yang ada di tempat ini. Para wanita yang ada di tempat ini boleh lambaikan tangan yang sudah jadi ibu siapa aja. Lumayan banyak ya. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap ibu yang ada di tempat ini Bapak. Kau berkati mereka berlimpah-limpah Tuhan. Kau berikan mereka hikmat yang daripadamu Tuhan. Apapun yang mereka doakan Bapa, Kau jawab doa-doa mereka sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Berikan mereka Tuhan kemampuan Tuhan untuk dapat mendidik anak-anaknya sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Menjadi penolong yang baik bagi suaminya Tuhan. Biarlah mereka juga semua boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya Bapak. Para ibu di tempat ini boleh memberikan legacy kepada anak-anaknya. Menjadi contoh buat anak-anaknya Bapak. Terima kasih Tuhan. Biarlah apapun yang mereka gumulkan, Kau berikan jawaban doa Tuhan. Di saat mereka datang ke tempat ini dengan kesedihan Bapa, Kau balut mereka dengan kasih yang daripadamu Bapa, sukacita yang daripadamu Tuhan. Biar ketika pulang dari tempat ini, mereka boleh mempunyai hati yang baru Tuhan, kekuatan yang baru Tuhan, untuk selalu menopang keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan para ibu yang ada di tempat ini sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Happy Mother's Day buat para ibu yang ada di tempat ini. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri, kita merayakan kemenangan. Hari ini kita memuji dan memuliakan Allah kita yang dahsyat, amin. Sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan, kemenangan yang kami terima berkat anugerah-Mu dan kekuatan dari-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan sama-sama katakan, pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Siapa? Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Tepuk tangan di atas fire. Haleluya. Oh, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan
pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Say, Yesus our God. Woo! Tuhan, kami berusaha hati memuliakan Engkau di tempat ini. Yes, lalu semua. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati kami yeah, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Bersama-sama haleluya. Terima kasih anugerah-Mu, terima kasih kasih-Mu, kekuatan-Mu ada dalam hidup kami. Amin. Woo! 1, 2, 3, hey! Oh, oh, oh. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Yes. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Lebih semangat jemaat Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di mana? Di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman Tuhan, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi
bersorak buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Kami merayakan kebaikan-Mu Tuhan di tempat ini. Karena Kau Allah, sumber pengharapan kami Tuhan. Karena Kau Tuhan sumber kekuatan kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan. Untuk kami bisa melewati setiap badai di depan kami Tuhan. Setiap musim kehidupan. Setiap apapun yang terjadi. Hanya Tuhan yang kami andalkan. Terima kasih Tuhan. Berikan kemuliaan dan meriah buat Tuhan kita. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Katakan Yesus. Hanya Kau Tuhan yang kami pegang. Hanya kekuatan-Mu Tuhan yang jadi dasar hidup kami Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh, katakan, pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yeremia 17 ayat 7 dan 8 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak akan khawatir dalam tahun yang kering, dan yang tidak akan berhenti menghasilkan buah. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Kau Allah sumber kekuatan kami Tuhan. Kau Allah yang sanggup Tuhan membukakan setiap jalan kami Tuhan, membukakan setiap pintu-pintu berkat. Kau Allah yang membangun setiap sungai di tengah padang belantara Tuhan.
hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Apapun itu, katakan Yesus hanya Kau. Tuhan, semuanya boleh datang Tuhan, tapi sepanjang kami bersamamu Tuhan, tidak ada lagi yang lain Tuhan. Oh, Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Katakan ICC, ku terima sekarang kemenangan-Nya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan pastikan menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan. Kami terima kemenangan dari-Mu Tuhan. Kau Allah sumber pengharapan kami Tuhan. Sumber kemenangan kami Bapa. Kami ucap syukur Tuhan. Jika Allah ada di pihak kami, siapa yang akan jadi lawan kami? Tidak ada. Tidak ada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari silakan duduk Bapak Ibu, Saudara. Thank you, I praise for leading the worship. Thank you teman-teman yang sudah melayani bersama juga di tempat ini. Puji Tuhan. Amin. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu, Saudara. Apa kabarnya? Senang rasanya bisa kembali menyapa kalian semua di tempat ini. Kita punya Tuhan yang besar, amin. Oleh karena itu jangan pernah berhenti berharap, terus beriman dan berpegang dalam Tuhan, amin. Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan memberi persembahan. Dan selagi Bapak Ibu Saudara mempersiapkan persembahan, saya akan membagikan sebagian kecil dari firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 8 ayat yang pertama sampai yang keempat. Saya bacakan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia.
Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini Paulus bercerita tentang jemaat di Makedonia. Nah, saat itu kondisi jemaat di sana sedang tidak dalam kondisi yang baik-baik saja sebetulnya. Alkitab mencatat mereka sedang mengalami berbagai penderitaan, bahkan dikatakan sangat miskin. Nah, jadi kalau secara logika manusia rasanya bukan waktu yang tepat untuk memberi. Biasanya kalau lagi keadaan sukar, sulit, kita sebagai manusia cenderung untuk bertahan. Nah, tapi yang terjadi di sini justru sebaliknya. Paulus berkata dalam ayat yang kedua tadi, bahwa di tengah penderitaan yang berat, sukacita mereka meluap. Bahkan meski sangat miskin, mereka kaya dalam kemurahan. Ada sikap hati, ada prinsip, ada mindset yang luar biasa. Ketika mereka memberi, mereka bersukacita. Bahkan dalam keadaan yang terbatas pun, hati mereka tetap terdorong untuk mengambil bagian. Nah, Bapak Ibu Saudara, sukacita dalam memberi tidak selalu lahir dalam keadaan yang berkelimpahan. Tapi sukacita memberi lahir dari hati yang mengasihi Tuhan. Sehingga ketika kita memberi bukan lagi sebagai sebuah beban, bukan lagi sebuah paksaan, melainkan menjadi respon ucapan syukur. Karena Tuhan itu baik atas hidup kita. Seperti yang firman Tuhan juga katakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Hari ini jika kita ada kesempatan untuk memberi, mari kita memberi bukan dengan paksaan, tetapi dengan sukacita, dengan hati yang mengasihi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengakui kedaulatan-Mu Tuhan. Kami mengakui kebesaran-Mu di tempat ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk perlindungan-Mu Tuhan. Setiap hal yang Kau jagai Tuhan, keluar masuk kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kalau kami diberi kesempatan untuk memberi, kami mau memberi dengan sukacita, dengan hati yang mengasihi-Mu Tuhan. Dan biarlah melalui persembahan kami Tuhan, nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Persembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan kudus dan berkenan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang berkati tangan-tangan yang sudah memberi. Menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi sekali lagi Jemaat ICC, Sobat ICC. Hari ini Mama gak akan pakai bahasa Bataknya ya. Oke, tapi saya akan mengucapkan selamat Hari Ibu sekali lagi buat para ibu yang hadir pada hari ini dan juga mungkin yang sedang menyaksikan online. Mungkin boleh dong kalau yang datang sama ibunya, datang sama istrinya, peluk dong dengan hangat dan bilang, I love you Ibu, I love you Mama. Oke, dan setelah kebaktian ini boleh mampir ke foto booth yang tersedia di lobi lantai 6. Abadikan momen spesial Anda bersama dengan keluarga. Di bawah nanti tim fotografi ministry akan dengan senang hati membantu Anda untuk mengarahkan gaya-gaya terbaik ya. Dan pengumuman yang pertama, kebaktian tanggal 14 Mei, kebaktian kenaikan Yesus Kristus. 14 Mei hanya akan diadakan satu kali saja, yaitu pukul 8. Pukul berapa saudara sekalian? Pukul 8 pagi. Jadi pastikan catat tanggalnya 14 Mei hari Kamis. Ajak kerabat, ajak sahabat Anda untuk kita boleh beribadah bersama. Yes? Mau mengundang? Yes, mengundang ya pastinya. Dan pengumuman berikutnya adalah kami mengundang juga Bapak Ibu sekalian yang berusia di atas 60 tahun. Ada yang di atas 60 tahun? Saya gak mau angkat tangan karena saya masih 30 tahun lagi ya. Oke, kami mengundang Anda semua untuk mengikuti ibadah senior yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 23 Mei
pukul 10 pagi bertempat di IPC Hall yang akan dilayani oleh pendeta muda Lasma Nainggolan. Temanya luar biasa nih, mengubah sepi menjadi damai ya, supaya tetap zen katanya gitu ya. Oke, dan pengumuman berikutnya adalah buat Anda yang memiliki anak yang berusia 12 hingga 18 tahun, kami mengundang anak-anak Anda untuk ikut dalam youth camp. Tapi youth camp sekarang namanya udah berubah menjadi Awaken Camp. Temanya adalah Awaken Generation. Kami sangat ingin generasi muda benar-benar mengerti identitas mereka di dalam Kristus, sehingga mereka akan terus menjadi garam dan terang dunia. Kapan? Catat waktu dan tanggalnya. Tanggal 22 hingga tanggal 24 Juni. Jadi relakan anak Anda untuk pergi sebentar. Bertempat cukup jauh di Bogor, di Wisma Abadi ya, di Cisarua Bogor. Jadi pastikan anak Anda yang berusia 12 hingga 18 tahun untuk meregistrasikan diri. Setelah kebaktian ada pembicara tamu yang luar biasa, yaitu Brian Kandani. Alright, and last but not least, saya ingin mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu sekalian yang baru pertama kali hadir untuk beribadah bersama dengan kami. Boleh saya lihat tangannya terangkat? Luar biasa, ada 2.000 orang hadir. Iya, selamat datang, Anda bukan orang asing di sini. Minggu depan datang lagi ya. Dan jangan lupa setelah kebaktian boleh mengambil welcome gift yang kami siapkan buat Anda semua. Dan sekian informasi dari saya. Terima kasih banyak. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Yuk kita bangkit berdiri. Ada satu kebiasaan yang kita akan mulai hari ini. Kita nggak akan salam-salaman. Kita akan kasih tanda hormat aja. Boleh coba praktekkan? Ya, kasih hormat 3 atau 4 orang depan belakang. Atau saudara bisa kasih tanda kasih seperti ini. Ya, tanda kasih. Ya. Haleluya. And it starts now. Ya. Siapa yang siap menerima firman Tuhan hari ini? Ya, kemarin kita sangat luar biasa diperlengkapi oleh hambanya, Bapak Joni Harjawan, dan beliau datang bersama dengan Grace, ya, beliau adalah mentor, sahabat, sudah kenal begitu lama, dan setiap kali datang ke tempat ini, saya belajar begitu banyak dan saya bisa praktekkan. Dan apa yang diajarkan sungguh-sungguh bisa merubah kehidupan saya, keluarga, dan kita akan sangat diberkati. Mari sambut hambanya, Bapak Joni Herjawan. Bukan kebetulan saudara ada di tempat ini. Saudara di tempat ini untuk satu maksud dan tujuan. Sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan, mari kita hampiri Tuhan sejenak. Gunakan kalimat yang sederhana, yang jujur dan keluar dari hati yang paling dalam. Mengatakan betapa bersyukurnya saudara ada di tempat ini. Betapa panjang, lebar, dalam, dan tingginya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk anugerahnya yang berlimpah dalam kehidupan kita. Terlepas dari apapun keadaan yang sedang saudara alami saat ini, Tuhan itu baik. Pagi hari ini Tuhan, bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Mata kami hanya tertuju kepada Engkau saja Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, hati kami terbuka, pikiran kami terbuka untuk Engkau terobosi seperti air yang menerobosi. Kami tahu Tuhan, di dalam hadirat-Mu ada damai sejahtera. Di dalam hadirat-Mu ada sukacita yang berlimpah. Di dalam hadirat-Mu ada jawaban atas pertanyaan kami. Di dalam hadirat-Mu Tuhan kami aman. Karena itu Tuhan, pakai hamba-Mu ini, gunakan kalimat yang sederhana, yang mudah dimengerti, yang bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba berdoa Tuhan, keluarnya kami dari tempat ini akan berbeda dengan saat kami masuk. Kami yang mencari menemukan. Kami yang bertanya pulang bawa jawaban. Bahkan kami yang datang sakit pulang disembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Kami berjanji setiap kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan semua yang percaya katakan,
Amin. Silakan duduk saudara. Berapa banyak saudara merasa bahwa you are in the seasons of uncertainty, in the seasons of pressures, tension. Berapa banyak saudara merasa bahwa saudara ada di dalam musim yang ada ketidakpastian, ada ketidakjelasan, ada tekanan, ada persoalan. Saudara, ya? Karena sering kali saya ditanya mengenai hal ini. Tapi kemudian saya berpikir, saya ingat-ingat gitu ya. 5-6 tahun terakhir lah at least gitu loh. Kapan sih kita ngelewatin tahun baru, terus kita ketemu dengan ekonom yang mengatakan bahwa tahun depan kita akan memasuki tahun yang penuh dengan harapan. Tahun yang it's going to be a brighter year. Selalu ngomongnya gloomy aja terus, betul gak? Terus ini yang mendasari pesan yang Tuhan taruh di hati saya untuk saya sampaikan pada saudara. Yang saya kasih judul Building Things That Last. Membangun sesuatu yang bertahan untuk jangka waktu yang lama. Karena kalau kita membangun sesuatu untuk jangka waktu yang lama, sesuatu yang bertahan di dera musim, sesuatu yang bertahan melewati berbagai tantangan, berbagai cobaan, berbagai persoalan. Nah, jadi building things that last, saya bagi dua parts. Pertama adalah building things, yang kedua adalah to make it last, supaya dia bertahan lama. Saudara mengerti apa yang saya maksudkan? Bagaimana kita membangun sesuatu dan bagaimana kita membangunnya untuk waktu yang panjang dan lama. Bukankah segala sesuatu ada atau terjadi karena ada alasan dan tujuannya? HP yang di tangan saudara, kenapa dia dibuat? Ada alasan dan tujuannya, bukan? Saudara bisa pakai untuk nyambit. Tetapi bukan untuk itu HP itu diciptakan. Maksud dan tujuannya bukan untuk itu. Bisa dipakai nyambit. Tetapi maksud dan tujuannya diciptakan bukan untuk itu. Nah, ini biasa dikenal sebagai hukum sebab akibat. Cause and effect. Nah, tidak ada yang terjadi karena kebetulan. Amin? Tidak ada hal yang terjadi karena kebetulan. Kita ada di tempat ini pun, saudara yang sedang menonton online pun, sedang menonton karena suatu maksud, tujuan dan alasan tertentu. Bukan karena iseng aja, kebetulan aja. Nah, Tuhan pun punya maksud dan tujuan menjadikan bumi beserta segala isinya. Termasuk manusia, saudara dan saya. Yang diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Seperti tadi, HP diciptakan ada maksud dan tujuannya. Tuhan menjadikan bumi beserta segala isinya termasuk saudara dan saya yang diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan untuk suatu maksud dan tujuan. Dikatakan di dalam Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah, itu berkuasalah atas ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi Tuhan kasih perintah yang pertama kepada manusia, to be fruitful and multiply. Untuk memenuhi bumi, untuk mengendalikan bumi beserta segala isi, dan untuk menguasainya, to take dominion atasnya. Nah, Tuhan firman-Nya itu bukan hanya untuk memenuhi bumi saja. Ada maksud dan tujuannya. Nah, karena ada maksud dan tujuannya, Tuhan menciptakan saudara dan saya serupa dan segambar dengan Tuhan. Bukan hanya untuk memenuhi bumi saja, tetapi untuk berkuasa atasnya, untuk mengendalikannya, untuk mengelolanya, untuk menaklukkannya. Maka manusia perlu membangun sebuah tatanan, membangun sebuah sistematika, supaya kita bisa mengendalikan dan menguasainya. Apa ini masuk di pikiran saudara? Kalau saudara berbisnis, saudara punya perusahaan, saudara mengajar, saudara bekerja di kantor pemerintahan sekalipun, saudara kerja di sektor swasta, dimanapun saudara ditempatkan, bahkan sebagai seorang ibu rumah tangga, today is a Mother's Day,
bahkan seorang mama, untuk supaya kita bisa menguasai rumah, mengendalikan rumah beserta segala isinya, kita perlu membangun sebuah tatanan dan sistematika pekerjaan yang mesti kita lakukan supaya kita bisa menguasai dan menaklukkannya, bukan? Jam berapa lantai harus dipel, bukan ya jam berapa, iya seketemunya waktu, jam berapa harus masak, jam berapa harus antar anak sekolah, ya kalau lagi sempet aja karena sekolah mulai juga ada waktu tertentu. Saudara mengerti apa yang saya maksudkan kan? Jadi kita perlu punya tatanan dan sistematika dalam kita melakukan segala sesuatu. Karena itu tentunya, karena Tuhan minta kita bukan cuma memenuhi bumi, tapi menguasainya, menaklukkannya, dan berkuasa atasnya, Tuhan tentunya sudah memperlengkapi kita. Atau bahasa kerennya, it is in our DNA. Udah ada di dalam DNA kita. Suatu kemampuan untuk membangun dan menciptakan. Karena kita perlu membangun tatanan dan menciptakan sebuah sistematika kerja. Sejatinya, karena kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, Tuhan yang pertama kali kita panggil sebagai Elohim. Katakan Elohim. Elohim yang artinya the creator God, Allah pencipta. Nah karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Dia, berarti kita diciptakan serupa dan segambar dengan Sang Pencipta. Sehingga sejatinya kita paling mirip sama Tuhan kalau kita ini kreatif. Saudara setuju dengan ini? Kita ini paling mirip sama Tuhan kalau kita ini kreatif. So we are most like God when we are creative. Kreatif adalah kemampuan kita untuk menghasilkan sesuatu yang orisinil. Itulah kreatif. Menghasilkan sesuatu yang original. Pemikiran yang imajinatif. Menghasilkan hal-hal yang baru. Meski sekarang-sekarang ini seringkali kreatif itu disempitkan maknanya. Hanya dalam arti seni. Sehingga seringkali saya dengar ada teman-teman yang bilang sama saya bukan orang kreatif sih Pak. Pernah saudara dengar ungkapan ini di luaran sana? Atau mungkin saudara sendiri pernah mengatakan, saya ini bukan orang kreatif. Nah kalau saudara sedang bilang bahwa kita ini bukan orang kreatif, berarti kita lagi bilang ini, saya ini gak serupa dan segambar sama Tuhan. Sebab saya ini diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan yang adalah creator God. Saya paling mirip sama Tuhan kalau saya kreatif. Jadi sekarang saya tanya sama saudara, are you creative? Ya, saudara adalah makhluk kreatif yang diciptakan Tuhan serupa dan segambar dengan Dia. Nah, kalau kita ini makhluk kreatif, ide atau hal apa yang kita bangun, yang kita ciptakan, yang orisinal, yang paling sesuai dengan apa yang sedang kita hadapi. Tuhan menciptakan kita untuk satu maksud dan tujuan. Sepinter-pinternya konsultan itu nggak lebih tahu bisnis saudara daripada saudara sendiri. Betul nggak? Analoginya gini, sepinter-pinternya saya mengenal caranya suami dengan istri, saya tidak mengenal istri seseorang lebih dari suaminya sendiri, betul nggak? Kalau saya bisa tahu bagaimana yang paling tepat untuk ngasih tahu sama istrinya, ada yang salah dengan saya. Kenapa saya yang bukan suaminya bisa lebih tahu dari suaminya sendiri? Saudara mengerti analogi ini? Jadi tentang hidupmu, gak ada yang lebih tahu how to be creative in your life better than you do. Karena Tuhan punya misi khusus untuk saudara dan saya. Untuk satu maksud dan tujuan dan alasan tertentu. Katakan amin. Nah, ide apa yang akan kita bangun atau kita cetuskan? Apakah ini hanya ide baik, good idea, ataukah ini ide dari Tuhan, God's idea? So when you create, to build things that last, mulai dengan to build things. When you build, waktu saudara membangun, apakah ini berdasarkan ide baik, good idea, atau God's idea? Idenya Tuhan. Karena saudara dan saya diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Dengan satu maksud dan tujuan. Nah kalau yang kita mau bangun, ya kalau dikasihnya pilihannya gitu, kamu mau bangun apa? Good idea atau God's idea? God's idea dong Pak. Setuju gak? God's idea yang saya mau bangun. Tapi saya punya pertanyaan. God's idea tuh gimana ya? Betul? Saya senang saudara tanya.
God's idea itu gimana? Bagaimana kita bisa menemukan ide yang datangnya dari Tuhan bagi kita? Amsal 25 ayat kedua. Allah dimuliakan karena kebijakannya amat dalam dan penuh rahasia. Dalam dan penuh rahasia. Tetapi raja-raja, saudara dan saya adalah imamat yang rajani. Raja-raja kita semua ini dimuliakan karena kemampuannya menyelidiki dan mengungkapkan yang tersembunyi. Jadi Tuhan dimuliakan karena kebijakannya yang amat dalam. Sehingga Salomo bilang, siapa bisa mengerti hatinya Tuhan? Amat dalam dan dirahasiakan. Tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki dan menemukan apa yang dirahasiakan. Sesuatu yang dirahasiakan tidak akan tinggal tetap rahasia. Karena kalau sesuatu yang dirahasiakan harus terus menjadi rahasia untuk selama-lamanya, artinya hilang. Loh, betul nggak? Sesuatu yang dirahasiakan lalu menjadi rahasia untuk selama-lamanya, namanya hilang, bukan rahasia. Sesuatu dirahasiakan untuk suatu maksud dan tujuan, yaitu supaya ditemukan. Makanya namanya disembunyikan. Kalau saudara menyembunyikan sesuatu, terus lupa sembunyinya di mana, namanya hilang, bukan saudara sembunyikan. Sesuatu yang disembunyikan supaya bisa ditemukan. Saudara sembunyikan PIN ATM saudara supaya bisa diingat-ingat dan dipakai lagi, bukan? Kartu ATM kamu ada PIN-nya? Ada. Berapa? Lupa. Itu hilang namanya, bukan dirahasiakan. Saudara mengerti apa yang saya maksudkan? Nah, jadi sesuatu yang disembunyikan dengan maksud supaya kita bisa temukan. Karena Tuhan bukan Tuhan yang iseng, menyembunyikannya lalu lupa atau entah hilang kemana. Nah, bagaimana kita menemukannya? Apa yang Tuhan sudah rahasiakan untuk kemudian kita temukan sehingga kita bisa menemukan God's idea for us untuk kita temukan. So when we build something, we build it based on God's idea. Yang pertama, saudara siap? Roh Kudus menolong kita untuk menemukan apa yang Tuhan rahasiakan. Firman Tuhan menuliskan dalam 1 Korintus 2 ayat 11, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang ada di dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri? Bahasa kita gini, siapa yang tahu apa yang ada dalam hati saya? Selain Tuhan tahu apa yang ada di hati saya? Dan roh saya sendiri, bukan? Nah, demikian pula, tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam diri Allah selain roh Allah sendiri. Jadi kalau kita mau tahu apa yang Tuhan rahasiakan untuk kita, di mana dirahasiakannya, tidak ada pribadi yang lebih baik untuk kita tanya dan mintai tolong. Namanya Roh Kudus. Bukan kebetulan saudara hari-hari belakang ini sedang membahas mengenai bagaimana to rely on the Holy Spirit. Bergantung kepada Roh Kudus. Nah, Roh Kudus adalah penolong. Ya dan amin. Dia mampu menolong kita untuk menemukan apa yang tersembunyi. Persoalannya bukan dia mau tolong atau enggak. Persoalannya lah kita minta tolong apa enggak. Kita mengandalkan dia apa enggak. Nah, seringkali kita gini, kalau cuma soal masak-masak begini doang mah Roh Kudus, yuk duduk aja di sana, saya masak. Kalau soal nyetir mau jalan ke sana, saya udah tahu jalan kok. Roh Kudus diam aja di sana. Saya jalan aja. Saudara mengerti apa yang saya maksudkan? Seperti kalau saudara nyetir, saya udah tahu jalan kok. Google Map mematiin aja. Tapi kadang-kadang dia kasih tahu yang lewat sini ini macet. Dia bisa kasih tahu jalan alternatif. Dia bisa menolong kita. Menyingkapkan bahwa ada jalan macet di depan kita. Gitu kan? Ada yang tersembunyi yang dia singkapkan. Saudara bisa menangkap analogi ini. Jadi saudara perlu bergantung sama Roh Kudus.
Andalkan dia sebagai penolong saudara. Dan minta tolong sama dia. Apakah kita tanya sama dia? Ada rahasia apa yang... Mari kita mulai belajar untuk datang pagi sama Tuhan. Bilang, Tuhan, rahasia apa yang Tuhan mau singkapkan untuk saya temukan hari ini? Roh Kudus tolong saya. Supaya saya bisa menemukan the good things. That is your idea. God's idea for me today. Bisa kita lakukan ini? Yang kedua, selain Roh Kudus adalah Roh Allah yang paling mengerti apa yang ada di dalam pikiran Tuhan, yang bisa menolong kita untuk menemukan apa yang Tuhan sudah rahasiakan bagi kita. Yang kedua, Tuhan kasih kita kemampuan untuk menyelidiki dan mengungkapkan yang tersembunyi. Tuhan persiapkan kita. Karena kita ini supaya kita jadikan, Tuhan mau kita jadi kreatif. Karena kita ini paling mirip sama Tuhan kalau kita ini kreatif, serupa dan segambar sama Tuhan. Berarti, dan karena kemuliaannya dia merahasiakan sesuatu, dia mau kita juga bisa menyelidiki segala sesuatu, bukan? Jadi dia kasih kita kemampuan. Nah, adakah kita explore kemampuan kita? Selain kita mengandalkan Roh Kudus, adakah kita asah kemampuan kita? Karena dia sudah kasih sama kita untuk menyelidiki, mengungkapkan yang tersembunyi. Kita bisa belajar dari Salomo dalam hal ini. Salomo mengajarkan sebuah prinsip bahwa kita selalu bisa belajar menemukan sesuatu yang baik bahkan dari sesuatu yang buruk. Saya ulangi. Kita bisa selalu belajar menemukan sesuatu yang baik bahkan saat sesuatu yang buruk terjadi. Masih ingat waktu pandemi dulu kita belajar kebiasaan yang baik. Cuci tangan. Halo. Ya kan? Minum vitamin, jaga kesehatan, tidur yang cukup. Kita belajar sesuatu yang baik, bukan dari sesuatu yang buruk. Nah, Salomo ngajarin ini. Amsal 24 ayat 30 sampai 32. So far so good, saudara? Salomo mengajarkan ini dalam Amsal 24. Aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Bayangin, orang malas punya ladang. Orang yang tidak berakal budi punya kebun. Kira-kira kayak apa? Kayak lagunya Ruth Sahanaya tuh, amburadul namanya. Ya, kalau kita lihat, amburadul. Kita bilang. Karena amburadul bener kan? Ladang orang malas, kebun orang tidak berakal budi. Ditulis di sini dijelaskan, lihat semuanya itu ditumbuhi onak. Lalang ilalang ada di mana-mana. Tanahnya ditutup dengan jeruju, semak duri. Bahkan temboknya udah roboh. Bahkan temboknya sudah roboh. Saudara bayangkan coba, ada tanah di mana yang saudara lihat ya, waduh, udah sampah di mana-mana, duri di mana-mana, mau masuk juga udah nggak bisa. Pagernya aja udah roboh. Barang busuk, bukan? Tapi saudara perhatikan Salomo, luar biasanya Salomo. Ini mengubah cara saya melihat sesuatu, mengubah cara saya berpikir, mengubah cara saya melihat kehidupan. Salomo bilang ini, aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya, aku menarik sebuah pelajaran. Jadi bisakah saudara belajar dari sesuatu yang buruk? Bisa. Aku melihatnya, aku memandangnya, aku memperhatikannya. Ini kata kuncinya. Bukan cuman lihat. Orang Jawa bilang jangan cuman delok, tapi ora ketok katanya. Ningali tapi teka tingali, kata-kata orang Sunda. Gitu kan ya, betul ya? Jadi melihat tapi tidak melihatnya. Jadi aku melihatnya, aku memandangnya, memperhatikannya, aku menarik sebuah kesimpulan, sebuah pelajaran. Dia ambil sebuah pelajaran dari apa yang buruk. Nah, apa yang dia pelajari, that's another subject. Dia belajar tentang tidur sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, lalu datanglah kemiskinan seperti penyerbu. Saya bukan lagi mau membahas apa yang dia pelajari, tapi saya lagi mau ingatkan kepada saudara, caranya dia belajar. Kalau saudara mau menemukan sesuatu, saudara udah kasih kesanggupan dan kemampuan untuk melihat, memandang, memperhatikan, dan menarik sebuah pelajaran.
Nah tiba-tiba sekarang nih ayat ini jadi lebih make sense buat saudara. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saya udah perhatikan hidup saya dengan seksama. Oke. Apa kesimpulannya? Kesimpulan. Berarti kita belum memperhatikan dengan seksama. Oh, saya udah perhatikan di tempat saya kerja. Udah saya perhatiin dari ujung ke ujung tempat saya bisnis. Oke. Lalu apa kesimpulannya? Ya tempat bisnis. Jadi apa kesimpulannya? Berarti kita belum memperhatikannya dengan seksama. Sebab kalau kita memperhatikan dengan seksama, aku melihatnya, aku memandangnya, aku memperhatikannya, dan aku menarik sebuah pelajaran. Kita pasti belajar sesuatu. Itu artinya kita memperhatikan segala sesuatu dengan seksama. Selain kita bergantung sama Roh Kudus, minta tolong sama Roh Kudus, kita harus be willing. Lakukan bagianmu, biar Roh Kudus lakukan bagiannya. Kita mesti melihatnya, memperhatikan. Nanti waktu kita melihatnya, memperhatikannya, mengamat-ngamatinya, tiba-tiba Roh Kudus bilang, lihat tuh bagian itu. Ini kan bisa diginiin, ini kan bisa diginiin. Oh iya, saya belajar sesuatu. Saudara belajar sesuatu pagi hari ini? Dan janganlah kamu bodoh, dia bilang. Usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah saat kita memperhatikan dengan seksama, kita jadi mengerti kehendak dan rencana Tuhan bagi kita. Nah kalau kita mengerti kehendak dan rencana Tuhan bagi kita, then we will find God's idea. Apa yang mesti kita kerjakan? What do we need to build? Maksud dan tujuannya saya ini, dalam bahasa kerennya dikatakan, the purpose of my life. Saudara bisa temukan. Kita bisa menemukan kekuatannya kita bisa menyadari keunikannya kita. Kita tahu di sisi mana kita punya kelemahan, kita bisa mengidentifikasikan opportunity yang ada. Kita bisa mengantisipasi krisis yang akan datang. Ini saya perhatiin ya, ini gini. Kan gini, dikatakan orang bijak lihat ada bahaya, dia bersembunyi. Datang orang bebal, colongoan, lalu kena pentung, kan gitu. Karena dia tidak mengamati dan mempelajari apa yang ada. Dan hal ini akan membuat kehidupan kita jadi signifikan. Dan janganlah kamu bodoh. Firman Tuhan katakan, hidup bodoh itu bukan keadaan, saudara. Hidup bodoh itu keputusan. Hidup bodoh itu bukan keadaan. Bodoh itu keputusan. Kenapa saya menyimpulkan seperti gini? Amsal 9 ayat ke-6. Yuk kita baca sama-sama ini. 3, 2, 1. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup. Dan ikutilah jalan. Jadi kebodohan itu harus diajar atau dibuang? Dibuang. Jadi berhenti pakai alasan ini. Pak, saya ini bodoh karena gak ada yang ngajar. Itu cuma cari selamat aja ngomongnya. Kita ini bodoh karena kita gak buang kebodohan. Karena kalau kita buang kebodohan, kita jadi orang yang bisa melihat, mengamati, memperhatikan, menarik kesimpulan dari apapun yang ada di bumi ini, yang ada di bawah matahari. Saudara bisa belajar sesuatu. Asal saudara nggak bodoh. Kalau bodohnya dipelihara, ya nggak bisa mempelajari ini semua. Bukankah ini rhyme dengan hikmat ada di mana-mana? Ada di mana? Di ladang orang pemalas aja ada hikmat. Dari mana saya tahu? Salomo belajar hikmat dari ladang orang pemalas. Bahkan dari kotak bungkus rokok. Coba yang bawa rokok, saudara lihat. Ada tulisan, merokok berbahaya bagi kesehatan, merusak janin dan menyebabkan kanker paru-paru. Ada hikmat. Tapi nggak diperhatikan sama yang bersangkutan. Di bungkus rokok pun ada hikmat.
Saudara belajar sesuatu pagi hari ini? Jadi jangan kita sendiri yang memelihara kebodohan itu. Karena firman Tuhan mengatakan dengan jelas untuk kita membuangnya. Jadi buanglah kebodohan tuh kira-kira actionnya gimana? Tadi kan ada yang nari. Buanglah kebodohan. Gitu kan. Bukannya yang buanglah kebodohan. Bukan, buanglah kebodohan tuh begini. Siapa yang buang? Kita sendiri yang buang. Makanya benar yang suka dijadiin plesetannya anak-anak muda itu. Bego kok dipelihara sih. Bego dipelihara itu Alkitabiah. Bodoh dipelihara, bodoh dibuang. Oke? Kenapa kalau nggak dibuang? Kalau nggak dibuang dia nggak kemana-mana. Orang mabok, bukan saya setuju sama orang mabok. Saya cuma kasih tahu. Orang kalau malam mabok, pagi sadar sendiri. Betul nggak? Orang kalau hari kerja capek, besok bangun tidur segar sendiri, betul nggak? Tapi orang bodoh dibawa mati. Drunkenness sober, tiredness recover, tapi stupidity last forever. Sampai kita ambil keputusan untuk buang. Yuk kita semua, 1, 2, 3, buanglah kebodohan. Supaya kita bisa melihat, memandangnya, memperhatikannya, dan mengambil sebuah kesimpulan. Nah, yang ketiga, mengandalkan Roh Kudus. Yang kedua adalah belajar memperhatikan. Supaya bisa memperhatikan, kita harus buang kebodohan. Yang ketiga, kita harus berakar dalam firman Tuhan. Kolose 2 ayat ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bagaimana kita berakar di dalam Tuhan, di dalam Dia, dan dibangun di atas Tuhan. Gimana sih? Kadang-kadang, ya tapi gimana dong caranya kita berakar di dalam Tuhan dan dibangun di atas Tuhan? Masih ingat Yohanes 1 ayat ke-1? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Hendaklah kamu dibangun di dalam Allah dan berakar di dalam Allah. Artinya, hendaklah kamu berakar di dalam firman dan dibangun di atas firman. Nah, bagaimana mau berakar di dalam firman dan dibangun di atas firman? Lah kalau firman cuma ada di HP doang, dibaca enggak. Ouch. Artinya kita perlu berakar di dalam firman. Sehingga sudut pandang kita berdasar pada sudut pandang firman Tuhan. Kolose 2 ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dari roh-roh dunia, tetapi menurut Kristus. Jadi sudut pandang saudara sekarang selalu berdasarkan sudut pandang Kristus yang berakar dalam firman Tuhan. Alkitab itu bukan penangkal setan, saudara. Itu falsafah kosong. Alkitab ada di HP bukan supaya HP saudara lebih kudus. Jadi kalau ada apa-apa saudara buka. Ada ayat Alkitab. Setan tidak takut sama Alkitab, saudara. Tapi dia tunduk di dalam firman Tuhan yang saudara hidupi. Jadi saudara berdasarkan pada firman Tuhan bukan pada falsafah kosong. Saudara sering dengar orang yang takut jalan malam lewat tempat pemakaman? Atau saudara juga? Kenapa? Itu falsafah kosong. Itu kata nenek moyang. Kata budaya. Karena menurut firman Tuhan, sudut pandang firman Tuhan bilang, apa yang ada padamu, yang di dalam kita lebih besar dari apapun juga yang ada di luar sana. Jadi di mana tempatnya roh-roh itu? Di bawah telapak kaki. Sebab kita ini serupa dan segambar dan semuanya sudah ditundukkan di bawah kaki Yesus. Jadi perlu nggak kita takut pergi di tempat-tempat gelap itu? No, itu falsafah kosong. Kalau kita takut artinya kita nggak berakar dalam firman, kita nggak baca soalnya. Satunya lagi,
Kita belajar dari SD ini. Hemat, pangkal, itu falsafah kosong. Nggak ada ayatnya. Karena firman Tuhan bilang, rajin, pangkal, kaya. Tangan yang rajin menjadikan kaya. Kalau hemat, ujungnya pelit. Karena kalau hemat, pangkal, kaya itu benar, kenapa ada orang yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, tapi ada orang yang selalu berhemat sedemikian rupa tetapi selalu berkekurangan. Itu sudut pandang firman Tuhan. Jadi kalau saudara mau berakar dalam firman, at least saya sudah kasih 2 contoh. Dan hidup dibangun di atas dia. Sampai di sini oke saudara? Oke. Nah, kehidupan yang dibangun di atas firman akan terlihat dari cara kita merespon terhadap keadaan. Kita jadi dikenal sebagai orang yang rendah hati. Nah, rendah hati apa nih kata firman Tuhan? Jangan kata falsafah kosong. Rendah hati adalah, saya pelajari, saya belajar dan saya menyimpulkannya. Rendah hati adalah kita menerima kekurangan kita sebagai tempat di mana kasih Tuhan bisa jadi sempurna. Dan Tuhan yang dimuliakan. Itulah rendah hati. Kita tahu kita ini punya kekurangan, dan di dalam kekuranganku kasih Tuhan jadi sempurna. Dan Tuhan yang dimuliakan. Dan rendah hati juga kita menyadari kelebihan kita. Menyadari kelebihan kita sebagai anugerah dan karena kasih karunia Tuhan. Tuhan yang dipermuliakan. Jadi kalau besok saudara yang kebetulan punya suara bagus, bikin kue enak, pinter ngatur kerjaan, nata rumahnya rapi banget, terus orang datang ke rumah saudara bilang, buset, lu tuh nata rumah bagus banget ya. Oh enggak. Kesannya kayaknya rohani, betul gak? Tapi itu sesat, itu falsafah kosong. Karena firman Tuhan bilang, katakanlah ya di atas ya, dan tidak di atas tidak. Selebihnya berasal dari si jahat. Kalau memang saudara pinter, suaramu bagus, terus orang bilang, suara lu nih bagus sekali ya. Oh enggak, berarti itu dari mana? Dari si jahat. Karena suaramu bagus, katakanlah ya di atas ya, tetapi kamu menyadari suaramu yang bagus ini karena anugerah Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan. Biar Tuhan yang dipermuliakan dan kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Kalau saudara seorang arsitek yang gambarnya jago, dia bilang, wih dia ini kalau bikin gambar ya memang top. I am. Gitu dong. Katakanlah ya di atasnya, Tuhan kasih saya kemampuan. Tuhan yang besar itu memperlengkapi saya dengan ini untuk satu maksud dan tujuan supaya memuliakan Tuhan. Itu definisi rendah hati menurut firman Tuhan. Jadi saat kita dibangun dan berakar pada firman Tuhan dan dibangun di atas firman Tuhan, kita jadi orang yang rendah hati. And we define what is rendah hati. Yang kedua, kita jadi orang yang mengandalkan Tuhan. Bagaimana kita mengandalkan Tuhan? Kita mengandalkan Tuhan itu bukan setiap mobil bagus lewat terus kita tumpangin tangan. Itu falsafah kosong. Saya percaya atas kuasa penumpangan tangan. Tetapi bukan itu hidup mengandalkan Tuhan. Hidup mengandalkan Tuhan, tadi kita udah baca, udah dengar tadi waktu kita sambil nyanyi ayatnya. Yeremia 17 ayatnya 7 sampai ke 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik. Saya mau stop di sini. Yang apa ditulisnya tadi? Yang tidak mengalami datangnya panas terik. Nah, Alkitab bahasa Indonesia ini ada misinterpretations kalau menurut saya. Nah, saya ajak saudara baca terjemahan bahasa Inggrisnya. Dari Modern King James saya ambil. Blessed is the man who trusts in Jehovah and Jehovah is his trust. Artinya masih sama. For he shall be like a tree planted by the waters, it sends out its roots by the river. Artinya masih sama. Nah, bagian ini, and it shall not fear when the heat comes. Dalam bahasa Indonesia dibilang, dan tidak mengalami datangnya musim panas. Datang nggak musim panas? Datang.
Jadi meskipun kita ini berakar di dalam firman, kita hidup sesuai dengan firman, datang nggak musim panas? Datang. Tapi kita tidak takut waktu musim panas itu datang. Itu ciri orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi ekonomi ini kurang bagus. Ya memang ekonomi yang nggak bagus akan datang. Ketahuilah bahwa akan datang masa-masa yang sulit. Alkitab udah bilang. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan tidak takut akan datangnya musim sulit. Bagaimana kita harus bersikap di saat musim yang tidak certain ini? Mengandalkan Tuhan. Nah, bagaimana kita mengandalkan Tuhan? Kita dengan berakar di dalam firman Tuhan. Nah, saat kita berakar dalam firman Tuhan, kita tidak takut akan panas. Justru semakin panas, pelajaran biologi SMA, masih ingat? Ada klorofil di daun yang akan berfotosintesa lebih bagus. Semakin panas, semakin banyak berbuah. Semakin banyak panas, semakin banyak berbuah. Jadi kalau datangnya panas, saudara bisa bilang, bagus, saya bisa berbuah banyak. Karena saya mengandalkan Tuhan, saya berakar di dalam firman Tuhan. Tetapi kalau kita tidak berakar dengan baik, kita mungkin tumbuh cepat, tapi sebentar ketika panas terik, layu sebab tidak dalam akarnya. Seperti dikatakan di dalam perumpamaan, benih yang jatuh di tanah berbatu. Malam pasti datang. Siang pasti ada yang terik. Ada siang yang mendung tentunya, ada hari hujan di waktu siang. Tetapi siang pasti ada yang panas. Karena kalau siang gak pernah panas, karena saudara ini mengandalkan Tuhan, tidak pernah mengalami siang yang panas, terus cucian kapan kering? Kan cucian harus kering, bukan? Jadi harus ada panas. Jadi saudara tidak takut mengalami datangnya panas. Bukan tidak mengalami panas, saudara tidak takut datangnya panas. Nah, sesuatu yang di luar kendali kita boleh terjadi. Tetapi kita tidak pernah hilang harapan. Karena pengharapan kita ada di dalam Tuhan. Karena kita mengandalkan Tuhan. Tuhan yang bilang, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Hari depan penuh dengan harapan. Bukan rancangan kecelakaan. Jadi kalau ini lagi hari panas, ada maksud dan tujuannya. Tapi janjinya adalah aman. Hari depan yang penuh dengan harapan. Pastor Yose tulis ini, being helpless is a condition. Tetapi being hopeless is a decision. Kalau saudara bilang, aduh gua gak ada harapan, nah itu keputusan saudara. Tapi kalau saudara bilang, aduh ini lagi ribet banget nih, itu keadaan. Seribet-ribetnya keadaan saudara, saudara tetap punya harapan asalkan saudara berakar di dalam firman Tuhan. Saat kita mengandalkan Tuhan, kita jadi bisa bertahan menghadapi tekanan dan persoalan yang datang. Jadi bagaimana Pak, ini musim yang seperti sekarang ini nih, ada ketidakpastian. Berakar dalam firman Tuhan, hidup di atas firman Tuhan. Maka kita pasti akan bisa bertahan dan melewati tekanan dan persoalan yang ada karena kita punya harapan. Bahkan ketika kita buat kesalahan. Saudara pernah pakai, tadi kita pakai contoh Google Map tuh kan. Kalau kita pakai Google Map, udah tahu jalan, tapi tetaplah pakai Google Map. Istri saya sering ngomong gini sama saya. Karena saya ini orangnya apa-apa maunya sergap cepet. Termasuk kalau lagi nyetir. Peta masih bilang 300 meter lagi belok kanan, saya belok duluan. John, masih 300 meter, kamu kecepatan lihat tanda panahnya. Kanan kanan aja. Saudara mengerti apa yang saya maksudkan? Salah belok. Bahkan ketika salah belok, apa yang terjadi dengan Google Map saudara? Recalculating, redirecting, betul? Karena panggilan itu kekal. Maksud dan tujuan Tuhan atas saudara dan saya itu kekal. Yang kita sebut sebagai panggilan hidup. Panggilan itu kekal. Kalau kita salah belok, kita dibalikin lagi ke sana. Betul nggak? Ada di Google Map kan? Tapi ada syaratnya. Kalau ada sinyal. Kalau pulsa udah diisi. Betul nggak? Kalau firman Tuhan udah diisi, udah dibaca. Kalau kita terhubung dengan Roh Kudus, baru recalculating. Tapi kalau lagi nggak ada sinyal, ya Google Map diam aja. Cuma ngasih tahu, karena dia nggak bisa ngitung, betul nggak? Jadi selain berakar, bergantung pada Roh Kudus, pastikan kita selalu ada sinyal. Jangan kayak film susah sinyal itu.
ada sinyal, terhubung kepada Tuhan. Saya ajak saudara mendarat sekarang. Ketika kita membangun, when you build, and you want to build something that lasts, pastikan visinya dari Tuhan. Gimana caranya? Kita temukan apa yang Tuhan rahasiakan. Caranya kita bergantung sama Roh Kudus. Kita jangan ngandalin kekuatan sendiri. Tapi kita mesti pergunakan kekuatan sendiri juga untuk melihat, mengamati, dan memperhatikan. Supaya kita bisa menarik pelajaran. Untuk itu kita nggak boleh bodoh. Dan sudut pandang kita harus berdasarkan firman Tuhan. Nah, provisi akan datang. Nah, provisi nggak datang di depan. Provisi datang di dalam proses. Jadilah orang yang mencintai proses. Tuhan bilang sama Abraham, pergilah ke suatu negeri. Dikasih visi kan? Terus, udah dibilang kemana? Belum. Yang akan kuberitahukan kepadamu kelak. Provisinya datang waktu dia mulai jalan. Musa, bawa hambaku ini Israel keluar dari Mesir. Laut Merah ada nggak? Ada. Nah, specifically kejadian ini Tuhan ngomong sama saya waktu Tuhan panggil saya untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Jangan tunggu Laut Merah terbelah dulu baru mau keluar dari Mesir. Kamu keluar dulu dari Mesir, baru Laut Merah terbelah. Kan provisi terjadi waktu kita melangkah, waktu kita berjalan, when we make a process. Sungai Yordan terbendung di kota Adam, 26 kilo jauhnya. Saat apa? Saat imam menginjakkan kaki. Nginjaknya di sini, airnya kebendung di sana. Perlu waktu. Provisi datang in the process. Tapi bukti bangsa Israel menyeberang sungai itu di atas tanah yang kering. Buli minyak, mintalah pada semua tetanggamu bejana-bejana kosong. Apa yang ada padamu? Buli-buli kecil berisi minyak. Cukup apa? Tapi sejumlah bejana kosong yang dia siapkan. Masuk, tutup pintunya. Buli-buli itu mengisi sejumlah bejana kosong. Provisi mulai datang in the process. Mukjizat terjadi in the process. Kira-kira 5 roti 2 ikan. Tuhan mengucap syukur, tiba-tiba kabum, semua orang kenyang makan roti sama ikan. Kan enggak. Pasti dibagi-bagi. Waktu dibagi, mukjizat terjadi di tangan orang yang bagi. Lagi bagi terjadi. Ini kok nggak bisa habis ya? Kok nggak bisa habis ya? Provisi dan mukjizat terjadi when we take the process. 10 orang kusta, Yesus bilang apa? Pergi ketemu sama imam, langsung sembuh? Enggak. Waktu mereka pergi ke imam, takhirlah mereka. Jadi mereka mengalami mukjizat in the process. Cintailah prosesnya. Building things that last. Setelah saudara tahu idenya Tuhan dan saudara bangun itu, provisi terjadi di dalam prosesnya. Jadi bagaimana saudara membangun sesuatu supaya bisa bertahan lama? Tuhan yang tanggung jawab. Kalau ini visinya Tuhan, idenya Tuhan, saudara jalankan saja, nanti akan terjadi provisi di dalam prosesnya. God reveals provisions in action, bukan in hesitations. Selama kita masih hesitate, provisi nggak terjadi, mukjizat tidak terjadi. Pergilah ketemu sama imam. Kamu sudah sembuh. Sama imam, saya ini kusta. Yesus, kalau enggak saya dirajam dong. I hesitate deh, I nggak pergi deh. Sembuh nggak? Ya enggak. Tapi karena dia ambil action dalam perjalanan, kustanya sembuh. Jadi dalam menghadapi tekanan, some provisions doesn't show up until you start giving. Saya nggak lagi ngomong soal uang. Some provision does not show up. Dia nggak nongol provisi sama mujizat itu sampai kita mulai memberi. Memberi itu nggak harus uang. Memberi diri kita, memberi apapun yang saudara punya untuk mulai melangkah. Some breakthrough don't come until you start walking. Mulai berjalan, baru breakthrough-nya bisa terjadi.
Bila kita hidup bergantung sama Roh Kudus, berakar dalam firman, dan memperhatikan cara kita hidup dengan seksama, kita bukan hanya membangun sesuatu yang baik dan sesuai rencana Tuhan, tetapi kita juga menjadikannya bertahan untuk waktu yang lama. Dengan cara kita membangun sesuatu yang bertahan lama itu adalah di mana provisi dan mukjizat terjadi di dalam prosesnya. Jadi jangan mimpi untuk bikin sesuatu, tunggu dia sempurna dulu. Make it perfect dulu baru mau mulai. Pastikan aja ini idenya Tuhan. Kalau ini idenya Tuhan, meskipun gak sempurna, jalan aja. Karena provisinya akan terjadi di masa saudara mengambil proses. Saat kita mengandalkan Tuhan, kita tidak akan berhenti menghasilkan buah. Dan kita tidak takut dengan perubahan musim, dengan persoalan yang ada. Dengan kita memperhatikan cara kita hidup dengan seksama, kita bisa mengantisipasi keadaan dan melakukan perubahan yang perlu dilakukan. Kalau kita memperhatikan cara kita berbisnis, cara kita bekerja, cara kita membesarkan anak, mungkin ada yang perlu kita shift. Ini shift namanya kan. Tadinya kita gini nih, kayaknya kita mesti shift sedikit. Ada yang kita perlu bukan shift tapi kita perlu pivot. Geser sedikit. Nah Tuhan akan kasih kita tahu. Dari mana? Recalculating. Tapi mesti terhubung, harus ada sinyal. Harus isi pulsa, isi firman Tuhan. Baru kita bisa shift and pivot in our life. Sehingga kita juga bisa melihat ini nih problem atau tekanan. Kalau ini tekanan hidup, kelola aja tekanan hidup. Nggak usah diselesaikan. Tekanan itu sesuatu yang ada, yang perlu kita kelola, yang nanti hilang sendiri. Tetapi kalau problem, mesti kita selesaikan. Karena problem perlu solusi. Kalau tekanan, perlu kita kendalikan. Perlu kita kelola. Apa yang mesti kita lihat? Jadi dengan berakar pada firman Tuhan, kita bisa jadi selaras dengan pandangannya Kristus. Kita bisa bedain mana aturan main, mana gaya main. Mana aturan main, mana gaya main. Gaya main boleh kita ganti. Aturan main jangan kompromi. Daniel ngajar ini dengan sangat baik. Apa yang bisa langsung diadopsi, apa yang mesti dinegosiasi, dan mana yang nggak bisa kompromi kalau yang ini. Daniel dibilang gini, Neil, Daniel kan, Neil, nama you saya ganti jadi Beltsasar ya. Beltsasar tuh namanya dewa mereka. Oh, oke, langsung diadop. Namamu Beltsasar sekarang. Oke. Mulai sekarang kamu pakai bajunya orang Kasdim. Oke, langsung diadop. Terus mulai besok makan daging. Aduh. Saya ciacai. Dan dia bilang, saya ciacai. Kenapa mesti makan daging? Supaya pinter. Ayo negosiasi. Jadi kalau saya diuji bisa, berarti saya pinter dong. Nggak perlu dong makan daging. Negosiasi. Gaya main boleh negosiasi. Tapi aturan main, besok kamu harus menghadap ke sana dan menundukkan kepalamu menyembah ke sana. Oh yang ini ayo nggak bisa. Saya nggak bisa yang ini. Ini aturan main soalnya. You nggak mau bikin? Saya masukin gua singa nih. Ya masuk aja. Karena yang ini saya tidak akan kompromi. Jadi kalau kita tahu mana aturan main, mana gaya main, kita tahu mana yang bisa diadop, mana yang mesti dinegosiasiin, mana yang tidak boleh kompromi. Kita cuma bisa negosiasi from the place of strength. Dari tempat kekuatannya dia. Dia tahu dia pintar. Ya uji aja. Baru bisa negosiasi. Uji aja. Kalau saya bisa, saya nggak perlu makan daging. Saya makan sayur aja. Kita baru bisa negosiasi from the place of strength. Dan kita akan kompromi from the place of fear. Kalau Daniel takut dimasukin gua singa, dia akan kompromi. Kalau saya mati, apa gunanya saya? Lebih baik saya hidup kan. Kalau gitu, ya udah deh, nggak apa-apa deh. Saya kompromi aja. Yang penting saya hidup. Nah, itu yang terjadi sama Saul kan. Dia nggak boleh bawa persembahan masuk ke ruangan Maha Kudus. Tapi rakyatnya sudah berserak. Mau perang sama orang Filistin. Samuel belum datang. Jadi dia takut.
Nah dari takut dia apa? Dia kompromi. Lu gak datang sih, jadi sini udah gue bawa deh. Dia kompromi. Jadi from the place of fear, you will compromise. Jangan mulai segala sesuatu dari takut. Mulailah dari iman. Okay? Now you know how to build. And you build it to last. Yeah. Build something that lasts. The key to longevity, untuk sesuatu yang umurnya panjang, itu adalah continuity and managing change. Keberlangsungan dan mengelola perubahan. Jangan ubah apa yang seharusnya dipertahankan. Kalau kita ubah apa yang seharusnya dipertahankan, kita akan kehilangan identitas dan keunikan kita. Tetapi jangan pertahankan sesuatu yang sudah waktunya diubah. Kita akan jadi gak relevan dan ditinggalkan. Dan it will not last. Masih ingat ada story yang ditulis bahwa pengusaha mainframe bilang, komputer mah enggak lah. Dan di mana perusahaan mainframe itu sekarang? Kalau dia gak mau berubah, padahal dia udah waktunya berubah, itu yang terjadi sama Sony Walkman. Waktu muda dulu pernah ada yang punya Walkman kan, tapi nggak ada lagi sekarang karena dia tidak mengadaptasi, dia tidak mau berubah untuk sesuatu yang perlu dirubah. Dia mempertahankan sesuatu yang harus diubah, jadi nggak relevan. Ada yang mau beli Walkman sekarang kalau ada yang dijual, kasetnya juga di mana kan gitu. Tapi saudara jangan ubah sesuatu yang seharusnya saudara pertahankan. Karena itu nilai. Kalau itu hilang, identitasnya berubah. Gereja contohnya harus apa? Mengandalkan Roh Kudus. Berakar dalam firman Tuhan. Betul gak? Ada kasih di dalamnya. Ini gak boleh berubah. Tetapi kalau mengandalkan Roh Kudusnya kita ubah. Berakar pada firman Tuhan kita ubah. Kasih itu kita ubah. Kita kehilangan identitas kita sebagai gereja dan keunikan kita. Saya berharap ini menolong saudara. So if you know how to build, you want to make it last for long, longevity, continuity, and manage the change. Jangan ubah apa yang seharusnya dipertahankan. Jangan pertahankan apa yang seharusnya dirubah. Tuhan Yesus berkati. Yuk kita bagi dari siapa yang diberkati Tuhan? Tadi saya diberkati lah. Dan kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku.
Mari angkat kedua tangan kita. Bapak terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap benih firman Tuhan. Kami tahu persekutuan dengan Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Benih yang kami terima pagi hari ini akan berakar, bertumbuh dan berbuah ya Tuhan. Tunjukkan kami jalan yang benar oleh karena nama-Mu. Berikan kami roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar ya Tuhan. Jadikan mata hati setiap jemaat-Mu terang ya Tuhan. Sehingga kami bisa melihat terang-Mu ya Tuhan. God's idea. Dan berjalan di dalam proses. Sehingga kami menggenapi apa yang menjadi rencana-rencana Tuhan yang baik. Dan kami memuliakan Tuhan. Engkau yang dipermuliakan dalam kehidupan kami. Berkati Bapak Joni Herjawan dengan Ibu. Mari arahkan tangan kita sama mulia. Berkati yang berlimpah-limpah dalam kasih-Mu Tuhan. Kami tahu Kau yang telah mengutus hamba-Mu ke tempat ini bersama dengan Ibu. Sertai mereka untuk perjalanan mereka selanjutnya Tuhan. Dengan hikmat yang menyertai sehingga apa saja yang Engkau inginkan taruh dalam hatinya digenapi dan berbuah ya Tuhan. Jadikan mereka berkat bagi banyak orang. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimuridkan, dimenangkan, dan diselamatkan. In Jesus' name. Dan kami angkat kedua tangan kami buka hati kami, dan kami menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Dia melindungi kita. Dia sinari Engkau dan wajahnya, memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya kepadamu, memberikan Engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah segala berkat ini. Roh Kudus akan mengingatkan, Dia sendiri akan memampukan kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Mulai hari ini sampai merata, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah terima ini, ucapan syukur sama-sama katakan amin. Katakan kiri kanannya happy Sunday. God bless you.